Salam Pramuka. Jumpa lagi dengan channel saya, kakak-kakak dan adik-adik serta siapapun pemirsa yang menyaksikan video ini, yang mempunyai anak atau cucu atau adik untuk belajar berpramuka. Video kali ini itu melanjutkan video yang kemarin tentang bagaimana proses untuk menjadi pramuka Garuda. Sementara pada video ini adalah pelantikannya pada pelantikan pramuka Garuda. Semoga para pemirsa pada kali ini diberi rahmat kesehatan yang baik dan mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi para pemirsa yang di bawah videonya masih tertulis subscribe warna merah, supaya dipencet supaya menjadi hitam. Itu gratis dan itu menjadi pendukung untuk channel saya, serta akan mendapatkan video yang baru kalau saya mengupload video yang baru. Menjadi pramuka Garuda adalah sebuah harapan seorang pramuka yang betul-betul pengen maju. Bahwa menjadi pramuka Garuda itu mempunyai banyak keterampilan. Ikut pramuka itu sebetulnya kan menambah banyak keterampilan kalau dijalani betul-betul. Nah, keterampilan-keterampilan itu sering disebutkan kecakapan-kecakapan itu kemudian dibuktikan sungguh-sungguh dan akhirnya diberi tanda, namanya tanda kecakapan khusus atau TKK. Misalnya seorang pramuka ingin mempunyai keterampilan memelihara bebek misalnya, maka seorang pramuka ya memang latihan memelihara bebek. Bebek tidak mati, bebek bisa berkembang biak, jadi diamati mungkin selama 3 bulan atau 4 bulan. Dan kalau memang ternyata itu bagus, maka dapatlah dia disebut sebagai terampil memelihara bebek atau cakap memelihara bebek. Nah, itu maka diberi tanda kecakapan khusus memelihara bebek atau beternak. Maka satu keterampilan dimiliki oleh siswa pramuka. Nah, ada banyak keterampilan yang mesti dimiliki dan kita akan menjadi lebih baik, lebih kaya pengalaman. Nah, salah satu syarat untuk menjadi pramuka Garuda adalah ya minimal punya 10 tanda kecakapan khusus. Jadi betul-betul memang lebih terampil daripada yang lain seorang pramuka Garuda itu. Maka memang ya wajar atau setimpal dengan nanti tanda-tanda yang dipakai dalam seragamnya. Ya, nanti kalau berbaris ya bisa saja berbeda dengan satu yang lain karena teman-temannya belum mencapai pramuka Garuda sementara seragamnya masih biasa. Nah, di lain pihak yang memakai pramuka Garuda karena memang mempunyai banyak kecakapan, maka memang seragamnya berbeda karena dilengkapi dengan tanda-tanda kecakapan khusus. Maka memang ini menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap pramuka kalau memang betul-betul pengen maju. Nah, pramuka yang tidak ingin menambah keterampilan memang terasa membosankan karena pramuka hanya baris, kemudian nyanyi atau latihan-latihan yang mungkin sudah dilatih pada waktu di siaga atau penggalang, sehingga pramuka penegak itu menjadi membosankan. Tetapi kalau di dalam pramuka penegak itu diberi keterampilan-keterampilan untuk mencapai tanda kecakapan khusus, maka setiap minggu satu tanda kecakapan khusus, satu minggu satu tanda kecakapan khusus, maka nanti dalam 1 tahun itu seorang pramuka penegak mempunyai 52 tanda kecakapan khusus. Berarti kan sungguh-sungguh terampil dalam banyak hal. Jadi banyak hal dalam hobinya mungkin, atau mungkin yang memang dekat dengan masyarakat sekitarnya, sehingga nanti berguna kecakapannya itu untuk mengembangkan apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Jadi pramuka Garuda itu memang juga berguna bagi orang lain begitu. Baik
Adik-adik, untuk mencapai pramuka Garuda terutama penegak, beberapa portofolio yang perlu dilengkapi, misalnya nomor 1 itu memahami UUD 45 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Ini yang nanti harus dibuktikan dengan menjawab soal-soal tertulis dan ada lembar wawancara. Kemudian yang unsur kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik, baru bisa mendaftarkan menjadi pramuka Garuda. Maka ketika berlatih, SKU penegak bantara sudah harus selesai dan SKU penegak laksana juga harus sudah selesai, dan itu bukti bukunya ditandatangani oleh pembina masing-masing. Sementara itu yang unsur ketiga adalah menjadi contoh yang baik dalam gugus depan atau di rumah atau di sekolah, di tempat kerja dan di masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Maka untuk ini perlu dibuktikan dengan adanya surat dari orang tua. Orang tua harus menyatakan itu, dan surat dari kepala sekolah atau Kamabigus, itu suratnya yang dibutuhkan. Lalu surat dari ketua RT setempat, sehingga di masyarakat memang betul-betul bisa menjadi teladan. Lalu yang ketiga, telah memiliki tanda kecakapan khusus TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan itu berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penegak berada. Maka nanti bukti fisiknya adalah menyerahkan buku atau surat keterangan TKK pramuka penegak yang bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Misalnya TKK apa di bidang itu, lalu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa didapatnya, itu diingat-ingat dan ditulis. Lalu TKK apa lagi, itu nanti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, begitu. Jadi itu juga menjadi bukti tertulis. Lalu yang B mungkin bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, itu silahkan adik nanti memilih TKK apa. Nanti juga ditulis lulusnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu harus semua ada buktinya. Kemudian C, TKK bidang ketangkasan dan kesehatan, misalnya TKK apa, lalu itu nanti diingat-ingat dan ditulis juga lulusnya itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, begitu. Sehingga nanti akan kelihatan jumlahnya TKK itu yang lulus uji kecakapan tanggal berapanya itu kelihatan. Terus yang D ada TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan, misalnya TKK apa, nanti lulus tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu menjadi bukti. Lalu masih ada bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong dan sebagainya itu. Nah, itu juga nanti silahkan adik-adik pilih yang memang berminat dan bisa dilakukan dengan waktu yang luang. Nah, itu TKK apa juga ditulis lulusnya tanggal berapa, lalu bulan apa dan tahun berapa. Nah, dari 9 atau 10, nanti bisa 10 atau 11 atau 12, silahkan. Semakin banyak TKK berarti semakin banyak keterampilan yang kita miliki. Nah, keterampilan yang paling dasar yaitu tingkatan purwa, jadi masih sangat mudah. Lalu
satu keterampilan itu nanti diuji dengan lebih sulit lagi, sehingga satu macam keterampilan atau TKK itu menjadi madya. Ya, menjadi madya. Lalu diharapkan nanti yang madya itu ada 3 TKK, dan yang madya itu nanti ditingkatkan lagi, diuji dengan yang lebih sulit lagi, lebih terampil lagi, maka itu menjadi utama. Jadi TKK utama itu berarti satu TKK yang sama tetapi diuji dengan lebih sulit lagi, sehingga mendapatkan keterampilan yang lebih kompleks lagi. Nah, itu tentang TKK, tanda kecakapan khusus. Lalu nomor 5, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting cabang daerah. Silahkan. Nah, itu kegiatan apa, harinya apa, tanggalnya berapa, tempatnya di mana, itu ditulis dokumennya. Jadi ada buktinya, atau foto, atau sertifikat, atau apa, itu bisa seperti itu. Ada buktinya, jadi itu dilampirkan fotokopinya. Lalu yang keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Nah, ini menjadi anggota Saka apa? Atau Saka Bayangkara, atau Saka Bakti Husada, atau apa itu. Biasanya begitu. Terus pangkalannya di mana? Terus kalau yang tertib ada nomor anggota, di Saka itu ada nomor anggota. Lalu 7, aktif membantu pembina di gugus depan. Jadi memang tidak hanya kita pasif menjadi pramuka yang baik, itu juga menularkan kepandiannya kepada adik-adik teman yang lain. Nah, misalnya itu bisa membantu membina di siaga pangkalannya mana, nomor gudepnya berapa, tanggal mulai membina tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sehingga ini menjadi bukti. Nanti minta bukti kepada kepala sekolahnya sana atau kamabigusnya sana. Lalu yang berikut, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Untuk zaman sekarang nampaknya tidak terlalu sulit untuk adik-adik, nampaknya semuanya sudah bisa memenuhi syarat. Misalnya nanti buktinya ya menyalakan komputer, mengetik naskah menggunakan MS Word, mengetik tabel Excel, mengetik naskah PPT, menyimpan file, membuka file, mengcopy file, menghapus file, menggunakan flash disk, melepas flash disk, mencetak, mengirim email, menulis berita di medsos, mendownload berkas, atau memanfaatkan Android. Nah, ini semua saya kira udah bisa semua. Jadi nggak ada yang sulit bagi adik-adik sekarang ini. Lalu yang berikut, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Nah, sekarang kita juga dari SD di sekolah itu sudah diajari bahasa Inggris. Ya, mungkin tidak selancar anak-anak kecil yang lahir di Inggris sana, tetapi kita paling tidak untuk kebutuhan pokok bisa berkomunikasi. Kemudian yang nomor 10, dapat menyelenggarakan satu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama di gugus depan. Nah, kira-kira apa itu membuat sebuah proyek yang berguna, misalnya apa itu membuat apa tiang bendera atau apa, sehingga bisa berguna untuk gugus depan. Bisa kelompok juga bisa pribadi. Nah, itu nanti ada buktinya yang diminta, foto-foto atau mungkin cara membuatnya, nama proyeknya apa, tempatnya di mana, salah satunya itu. Jadi ada gunanya, waktunya kapan, pesertanya siapa, dan biayanya berapa, sehingga itu bukan dibuat orang lain, tapi kita melaporkan apa yang kita buat sendiri, sehingga ya kita nggak lupa kalau udah demikian. Begitu. Lalu nomor 11, sebagai penabung yang rajin dan teratur. Nah, pramuka dilatih untuk hemat. Jadi
kita memang diberi uang oleh orang tua, tapi kita tidak akan menggunakan habis-habisnya. Kita menjadi orang yang hemat, kita tabung. Nah, itu bisa juga nanti buktinya di buku tabungan, nama tabungannya apa, nama banknya apa, tanggal setoran awal kapan. Nah, itu nanti bisa di print out buku banknya. Nah, kemudian nomor 12 unsurnya mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya atau olahraga atau ilmu pengetahuan atau teknologi di depan umum. Nah, ini misalnya apa? Misalnya bisa main jatilan, tari seni jatilan. Nah, bisa ditampilkan nanti di situ. Kalau memang kita bisa bertemu dengan pembina penguji langsung, ya kita tampil di depan penguji. Tetapi kalau mungkin sekarang pandemi, bisa saja merekam kita menari, merekam seni, atau juga mungkin olahraga. Jadi olahraga apa keterampilannya itu bisa direkam, atau ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan terapan, ya mungkin bisa buat apa itu direkam. Lalu ya penilaian yang ke-13, dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi menjadi Garuda itu memang betul-betul terampil, nanti dibuktikan dengan surat tanda tangan dari Pak RT atau Pak RW-nya. Jadi misalnya pernah membuat kegiatan apa, diberi nama kegiatannya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pesertanya siapa, termasuk juga melaporkan biayanya itu habis berapa. Selamat belajar dan sukses selalu. Terima kasih.